Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma, program studi akuntansi. Saat ini kami melakukan observasi lapangan, yaitu wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penajan Pasar Utara. Perkenalkan, nama saya Abdullah Khairul Huda. Perkenalkan, nama saya Aulia Febianti. Perkenalkan, nama saya Laila Fadila. Perkenalkan, nama saya Marina Pujianti. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Perkenalkan, nama saya Rizda Tunisa. Perkenalkan, nama saya Septiani Nurul Hidayah. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamila Putri. Perkenalkan, nama saya Vika Sugiyarti. Perkenalkan, nama saya Sugera Sita Karin. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, kami dari Mahasiswa Universitas Gunadarma jurusan akuntansi. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk berpartisipasi dalam wawancara kami pada hari ini. Wawancara ini merupakan tugas kuliah kami yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur perizinan, pelayanan, serta penanaman modal di daerah Penajam Pasar Utara. Baik, tanpa perlu mengulur waktu, untuk sesi wawancara, saya persilahkan teman saya terlebih dahulu untuk memulai pertanyaan pertama. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama yaitu apa dasar hukum yang mengatur pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah Penajam Pasar Utara ini, Pak? Jadi dasar hukumnya terkait masalah perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Penajam Pasar ada beberapa. Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan. Terus ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Terus ada Peraturan Bupati, ini turunan daripada undang-undang tadi, yang mana ini adalah suatu regulasi yang kami pedomani dalam rangka memberikan perizinan terkait berusaha maupun non-usaha. Itu yang menjadi dasar kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang ada di BTSP. Selanjutnya Pak, sekarang kan sudah serba digital nih Pak. Iya. Ada yang namanya OSS. Benar. Nah, lantas bagaimana implementasi sistem online single submission ini atau OSS dalam mempermudah perizinan usaha dari perspektif hukumnya, Pak? Jadi OSS ini memang adalah aplikasi yang diterbitkan oleh BKPM, yang mana ini adalah dasar kita semua. Jadi sistem OSS ini telah diterapkan secara penuh sebagai platform perizinan berbasis risiko dengan di Kabupaten Penajam Utara, di mana dalam prosesnya terintegrasi. Jadi digitalisasi ini paling indah, layanan perizinan itu tidak mesti ada jadwal, umpamanya kita tidak mesti dari kantor atau dari ini, kan sistemnya kan online. Sepanjang persyaratan itu memenuhi syarat, masukkan diupload di OSS, ini adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam rangka penerbitan nomor induk berusaha semua, baik yang usaha kecil menengah dengan usaha-usaha besar. Terus pelaku usaha ini dapat memperoleh legalitas usaha yang sah, cepat, transparan. Jadi untuk tatap muka itu memang mengurangi tatap muka sudah dalam rangka pendaftaran untuk penerbitan NIB. Berarti lebih efisien yang melalui sistem ini ya Pak? Iya, udah pasti. Karena memang kita dengan digitalisasi saat ini memang ya cukup membantu, baik dari sisi pelayanan, berikan pelayanan prima kepada pelaku usaha, dengan isu-isu yang di luar dianggap ada pungli, itu kan menghindari itu juga karena tidak tatap muka. Itulah
fungsi daripada aplikasi OSS ini, dan memang terpantau juga, terpantau dari ada berapa lembaga termasuk KPK, termasuk Kementerian Keuangan dan Ombudsman. Contohnya kami mengeluarkan izin, kami kan di hilir nih, TTE-nya di kami, tapi praktek yang terbit itu kan dari dinas teknis. Contohnya untuk PBG, dulu kan istilahnya IMB ya, izin mendirikan bangunan, sekarang PBG, persetujuan bangunan gedung. Dinas teknis yang mengeluarkan praktek itu, pertimbangan teknis adalah dinas PUPR. Setelah praktek terbit itu muncul di aplikasi. Jadi begitu semua syarat terpenuhi, kami di perizinan ini tidak ada alasan untuk menunda berhari-hari. Artinya begitu lengkap langsung kita klik. Nah, tidak ada istilahnya transaksional di situ. Oh, kok bisa dilambat-lambatin? Ini dari KPK bisa memonitor. Ini kok kepala dinas perizinan kok sampai memperlambat proses penerbitan izin. Jadi itu memang kita dalam hal ini dengan aplikasi ini menghindari memang daripada proses penerbitan izin untuk lebih cepat dan tepat. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai investor. Bagaimana DPM PTSP ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini? Yang jelasnya tadi itu terkait perizinan. Jadi iklim investasi itu untuk penanam modal itu dari proses pemberian izin daripada dinas yang menangani proses perizinan. Jadi dengan adanya proses perizinan yang transparan, cepat ini, saya rasa mungkin investasi yang masuk di PPU itu lebih mudah. Artinya kita memberikan karpet merah lah untuk para investor. Dan kedua, dengan adanya IKN ini memang kita di sisi keuntungan dengan kabupaten kota yang lain, karena kita selaku penyangga ibu kota memang efek dominonya di situ. Artinya investor itu dengan adanya EKN pasti tujuan utama untuk berinvestasi di PPU. Nah, di sisi lain kita selaku leading sektor memberikan perizinan, yaitu tadi menciptakan iklim investasi. Tentunya dampaknya banyak, terkait mungkin masalah pertumbuhan ekonomi, kedua lapangan pekerjaan. Ada sisi lain itu artinya dengan keterbatasan fiskal kita di PPU ini, ya bukan sumber dari pembangunan itu bukan dari uang negara aja, tapi dari sisi investor itu bisa membantu proses pembangunan yang ada di Penajam Utara. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa saja pelaku usaha yang sering diajukan dan bagaimana prosedur hukumnya? Prosedur hukum yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang ada regulasi yang harus kita lakukan. Yang jelasnya yang sering melakukan proses perizinan itu yaitu NIB, izin lokasi lingkungan dan PBG, yang tadi itu IMB, izin sektor usaha, perdagangan, konstruksi, pariwisata. Nah, tapi ya banyak yang kita harapkan untuk usaha-usaha besar ini adalah investor yang kita harap ini. Makanya kita harus mampu menjual potensi-potensi investasi yang ada di Penajam Utara. Ya tadi itu yang kita sampaikan bahwa dengan IKN ini kita selaku pintu gerbang. Ya kalau dulu kan apa ya? Sekarang kan gerbang Nusantara ya. Yang sebelumnya kan Serambi Nusantara. Nah, tapi semuanya sama aja. Artinya di sisi potensi kita itu memang sangat potensi terkait masalah itu. Nah, terus masalah perizinan tadi, regulasinya itu yang tadi yang saya sampaikan dari awal bahwa kita memang ngajunya dengan ada undang-undang, terus ada PP, ada peraturan bupati turunan daripada undang-undang tersebut. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana sih mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha setelah izin usaha itu diterbitkan?
Ada berapa yang kita lakukan dalam proses pengawasan, yaitu dan ada sanksi-sanksi yang diberikan manakala ada yang melanggar aturan, yaitu termasuk teguran tertulis, pembukuan hingga pencabutan izin, denda administrasi dan sanksi pidana. Nah, jadi pengawasannya itu tadi yang kita lakukan, memang kita di sini ada membidangi terkait masalah pengawasan, ada juga namanya terbit dari OSS, ada laporan LKPM, laporan kegiatan penanaman modal untuk berusaha. Jadi di situ kita lihat manakala ada pengusaha-pengusaha yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, mungkin ada pelaku usaha belum mengurus izin tapi sudah melakukan kegiatan proses perizinan, itu termasuk menjadi tugas pokok dan fungsi bagian pengawasan yang ada di PTSP. Baik Bapak, selanjutnya apa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan? Sanksi hukumnya itu biasanya kita persuasif dulu. Setelah ada persuasif, kita lakukan monitoring, kita cek data-data dokumen yang ada. Kalau memang terpenuhi, berarti kan tidak ada masalah. Manakala ada yang melanggar sesuai dengan kaidah yang ada, berarti kan teguran tertulis, pembukuan hingga pencabutan izin. Umpamanya ada teguran pertama, kedua, ketiga tidak diindahkan, berarti kan pencabutan. Makanya ada SP1, SP2, SP3. Terus ada denda administrasi atau sanksi pidana. Ini kadang melibatkan, ada satgas kita bentuk di sini. Ada satgas, itu satgas yang melibatkan dari kejaksaan, kepolisian. Ini yang kita lakukan manakala memang ada pelaku-pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana peran dari DPM PTSP ini dalam mencegah praktik korupsi atau pungutan liar dalam proses perizinan itu Pak? Pencegahannya dengan sistem yang kita pakai sekarang, digitalisasi, saya rasa mungkin itu paling tidak meminimalkan daripada ada praktek korupsi KKN di dalamnya, karena memang ini kan menghindari atau meminimalkan ketemu langsung dengan pihak pengusaha. Ya contohnya mungkin dia ada langsung ke sini mengurus banyak NIB, karena mungkin butuh pendampingan. Ya karena tidak semua pengusaha itu kan bisa apa ya, kayak contohnya mau upload suatu persyaratan di OSS, makanya kita ada ruang pelayanan depan itu, front office di sana itu membantu mendampingi manakala memang ada butuh pendampingan. Tapi kalau umpamanya memang pelaku usaha itu lihat di website DPM PTSP kan ada situ syarat-syarat yang harus dipenuhi, terus dia upload sendiri, daftar sendiri. Itu sebenarnya kan mengurangi peluang daripada praktek-praktek tadi yang pungli tadi itu. Selanjutnya Pak, bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dalam menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan perizinan usaha yang ada? Selama ini kalau ada suatu kasus ya, banyak kasus yang terjadi, ini suatu contoh kasus di STN, perusahaan sawit yang ada di Waru, antara sengketa lahan dengan pihak warga ya saat ini yang lagi kita tangani. Ya memang kita melibatkan daripada kepolisian, karena memang ranahnya kemarin adalah delik aduan ke kepolisian, tapi pada saat turun ke lapangan PTSP itu dilibatkan dalam rangka mengecek daripada proses administrasi perizinannya, contohnya IUP-nya. Jadi kami selaku PTSP, selaku tim di sini hanya memberikan bahwa ini proses izinnya ada, sepanjang memang perusahaan itu melaksanakan kegiatannya di sana, terlepas dengan sengketa tadi, sengketa masalah lahan. Ada kan yang lagi ramai di Waru itu saling mengklaim bahwa ini perusahaan ini masuk di area masyarakat, begitupun sebaliknya. Ini yang contoh kasus yang lagi kami tangani sekarang. Tapi itu karena memang delik aduannya ke kepolisian, memang ranahnya di sana.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa adanya pembangunan IKN di daerah Penajam, di sekitar daerah Penajam Pasir Utara membuat investor banyak melakukan investasi di Penajam. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana perubahan kebijakan dalam investasi mempengaruhi pelayanan perizinan di daerah ini? Oh, tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan IKN, adanya IKN, tentunya ada 3 daerah yang diuntungkan dalam hal ini, termasuk Balikpapan, Penajam, dengan Kukar. Tapi yang memang paling potensi adalah PPU. Pertama, karena luas wilayah yang memang jumlah penduduk masih kurang, artinya untuk investasi terkait kayak contohnya di kawasan industri Bulu Minum itu memang sangat potensi, apalagi dengan terbangunnya rencana jembatan Riko dari Pulau Balang itu kan mempersingkat waktu jarak tempuh dari Penajam ini ke Balikpapan. Yang sekarang kan ke Riko itu jarak tempuhnya kan kurang lebih 1 jam. Iya. Nanti kalau terbangun yang rencana yang desain review sekarang ini oleh pemerintah provinsi, insya Allah potensi investasi kita itu sangat besar. Terkait regulasi tadi, ya kita memberikan semacam insentif juga, insentif terkait pelaku usaha yang mungkin bisa kita bantu dari segi PBG nanti, pengurusan PBG kita mudahkan. Terus retribusi mungkin untuk terkait retribusi masuk ke Bapenda terkait itu ya tinggal koordinasi aja nanti. Artinya kita tangkap peluang ini, kita berikan insentif terkait tapi paling tidak kita di PTSP ini yang utama ada kemudahan dalam proses perizinan, itu yang kita lakukan. Pak, selanjutnya bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menarik investor dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan perlindungan masyarakat? Yang sering kita tawarkan potensi investasi, sering kita sampaikan manakala ada pertemuan-pertemuan baik dari AIPRO di BKPM, itu memang sudah melalui kajian. Jadi tidak selamanya kita banyak potensi investasi disampaikan kalau memang belum melalui kajian, karena memang dampak sosial, dampak hukumnya belum terpenuhi, sehingga bukan dampak yang tadi yang saya sampaikan tadi cuma ada 3 faktor kalau investasi masuk terkait masalah pertumbuhan ekonomi, terus masalah tenaga kerja, artinya mengurangi pengangguran, tapi di sisi lain adalah dampak hukum dan sosial di sekitar itu. Memang ada kajian yang sudah dilakukan dari pihak akademisi terkait masalah potensi yang ada di Penajam. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak apa saja sih tantangan hukum terbesar yang saat ini dihadapi dalam hal pelayanan perizinan dan penanaman modal Pak? Tantangan paling besar sih sebenarnya sih boleh dikatakan tidak ada masalah sih kita dengan adanya aplikasi digitalisasi ini kan. Kita di sini ada 2 aplikasi yang tidak terakomodir di OSS, ada namanya Si Pesan, tapi ini untuk non berusaha. Contohnya non berusaha itu umpamanya izin praktek, izin apotik, terus untuk sosial kemasyarakatan. Yang contohnya sekarang kita lagi rencana bangun adalah sekolah rakyat, itu termasuk sosial itu. Jadi itu adalah izin non usaha. Jadi dampak terkait masalah yang tadi itu saya rasa mungkin hampir tidak ada masalah sih kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja inovasi atau kebijakan yang terbaru yang sudah diterapkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan agar lebih transparan, cepat, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Tadi kita fokus ke OSS ya tadi untuk digitalisasi. Itu yang kita maksud tadi. Jadi termasuk kita pernah datang kemarin lomba inovasi, termasuk PTSP itu termasuk juara 1 dengan adanya inovasi Si Pesan.
yang tidak terakomodir fitur-fiturnya yang ada di OSS, ada aplikasi yang kita buat di sini, yaitu si pesan. Ini lagi penyusunan untuk peraturan bupatinya, tapi sebenarnya sudah berjalan ini. Kenapa kita lakukan itu? Aplikasi yang kita laksanakan ini memang untuk mengurangi, karena sebelumnya itu memang masih banyak ke sini terkait masalah penerbitan izin non berusaha tadi. Ya contohnya yang izin apotek, izin praktek untuk dokter, izin operasional untuk puskesmas. Itu yang kita akomodir. Yang kedua, inovasi-inovasi itu kadang ada sistem jemput bola. Jemput bola terkait masalah NIB. Tahun kemarin 2025 ada SK Bupati Asatgas itu kita menyisir mulai dari titik nol Penajam sampai dengan Rintik sana, karena memang ada pelaku-pelaku usaha khususnya yang pedagang-pedagang kecil kaki lima itu kan untuk mengurus NIB itu kan dia berpikir ngapain susah urus juga, artinya kan tidak penting, tidak terlalu penting untuk. Tapi di sisi kita ini kan kepingin tahu data-data pelaku usaha yang ada di Penajam, makanya kita melakukan pendampingan di lokasi pada saat kita melakukan penyisiran mendata yang belum ada NIB. Kedua, kita yakinkan, karena kadang pelaku usaha ini dia mengurus NIB, manakala mungkin mau minjam di bank ternyata ada persyaratan harus ada NIB. Biasa dia ada niat untuk mengurus NIB itu, nomor induk berusaha, tapi manakala tidak ada niat untuk mungkin pinjam bank, ya mungkin diabaikan aja. Tapi di sisi kita ini harus mendata pelaku usaha yang ada di Kabupaten Penajam, termasuk yang usaha-usaha yang kaki lima, itu kan. Itu yang harus yang jadi PR kami saat ini, karena perintah Pak Bupati juga harus kita lakukan pendataan terkait itu. Harus kita yakinkan kepada pelaku usaha bahwa ini penting untuk dilakukan pendataan. Berarti tidak membedakan antara pengusaha yang sudah lama dengan yang baru, maksudnya pengusaha kaki lima gitu Pak, pengusaha yang gimana sih ngomongnya? Yang sudah besar sama yang masih di kaki lima yang masih kecil gitu loh. Iya itu. Berarti tidak membedakan gitu. Enggak. Kalau yang besar itu kan selain NIB kan ada usaha, ada izin-izin yang berikutnya lagi. Contohnya izin untuk yang berisiko besar. Kalau ini kan yang kaki lima kan izin yang berisiko kecil. Jadi semuanya proses yang dari dampak lingkungannya, prakteknya biasa dari Dinas Lingkungan Hidup tidak perlu. Makanya nganggap yang pelaku usaha kecil ini kan tidak perlu ngurus NIB. Yang saya maksud tadi itu dia kadang mengurus NIB karena mau minjam di bank, persyaratannya harus ada usahanya, mana bukti usahanya, berarti kan NIB tadi. Tapi yang selebihnya mungkin cukup modalnya seputar modal, tidak perlu pinjam di bank, ya tidak perlu saya ngurus NIB. Jadi itu tadi. Untuk akses yang aplikasi OSS itu lewat itu OSS. bisa diakses sendiri ya Pak? Bisa. Oh, berarti nggak usah datang ke kantor? Iya, nggak usah datang ke kantor. Ya cukup nanti mungkin syaratnya itu KTP, akunnya. Yang kendalanya kadang di masyarakat itu kan akunnya nggak ada. Ya kita buatkan akun, terus nanti nomor HP yang ditampilkan di situ kan nanti kan ada yang harus diupload, itu harus jelas tadi 3 data itu. Begitu kita upload, masuk mendaftar jenis usaha apa, ada notifikasinya ya. Kadang memang kalau tidak paham orang masyarakat itu biasa kita arahkan ke sini. Ada lagi? Mungkin saya gitu aja Pak. Oh ya, makasih ya. Makasih. Sekian observasi kami pada hari ini. Terima kasih.